Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahonisa Amalia dengan NIM 2486206073. Di sini saya akan mempresentasikan materi sifat-sifat benda pada pembelajaran IPA SD. Materi sifat-sifat benda pada pembelajaran IPA SD mencakup 4 jenis sifat benda, yaitu sifat keras, sifat lunak, sifat cair, dan juga sifat gas. Sifat keras, definisi dari benda keras adalah benda yang memiliki bentuk yang tetap dan tidak dapat diubah dengan mudah. Contoh dari sifat keras adalah batu, kayu, besi, dan lain-lain. Karakteristik dari benda keras memiliki struktur yang kuat dan tidak dapat ditekan atau diubah bentuknya dengan mudah. 2. Sifat lunak. Definisi dari sifat lunak adalah benda lunak yang memiliki bentuk yang tidak tetap dan dapat diubah dengan mudah. Contoh dari sifat lunak adalah karet, tanah liat, dan juga plastisin. Karakteristik dari sifat lunak adalah benda yang memiliki struktur yang lembut dan dapat ditekan atau diubah bentuknya dengan mudah. 3. Sifat cair. Definisi dari benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap dan dapat mengalir. Contoh dari sifat cair adalah minyak, air, dan susu. Karakteristik benda cair adalah memiliki struktur yang tidak tetap dan dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain. 4. Sifat gas. Definisi dari benda gas adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap dan dapat mengisi ruangan. Contoh dari benda gas adalah udara, gas LPG, oksigen, dan lain-lain. Karakteristik dari benda gas adalah memiliki struktur yang tidak tetap dan dapat mengisi ruangan dengan mudah. Karakteristik sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda dapat berubah tergantung dengan kondisi lingkungan seperti suhu, tekanan, dan kelembapan. Sifat-sifat benda dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan benda. Sifat-sifat benda dapat digunakan untuk memprediksi perilaku benda dalam situasi tertentu. Contoh aplikasi sifat-sifat benda dalam kehidupan sehari-hari. Benda keras digunakan sebagai bahan bangunan seperti batu dan kayu. Benda lunak digunakan sebagai bahan pembuat mainan seperti karet dan plastisin. Benda cair digunakan sebagai bahan makanan dan minuman seperti air dan minyak. Benda gas digunakan sebagai bahan bakar seperti gas LPG. Dengan memahami sifat-sifat benda, siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memprediksi perilaku benda dalam situasi tertentu. Nah, metode yang cocok untuk materi tersebut adalah metode active learning. Metode active learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Metode ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara membuat siswa lebih terlibat, lebih aktif, dan lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Karakteristik metode active learning. 1. Siswa sebagai pusat pembelajaran dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka.
2. Siswa terlibat dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. 3. Siswa berinteraksi dengan guru, teman, dan lingkungan untuk meningkatkan pembelajaran. 4. Kreativitas. Siswa didorong untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi inovatif. 5. Penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk memantau kemajuan siswa. Langkah-langkah metode active learning. 1. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 2. Pilih aktivitas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk aktivitas. 4. Laksanakan aktivitas di kelas. 5. Lakukan penilaian untuk memantau kemajuan siswa. Contoh metode active learning. 1. Diskusi. Siswa berdiskusi tentang topik tertentu untuk meningkatkan pemahaman. 2. Eksperimen. Siswa melakukan eksperimen untuk meningkatkan pemahaman konsep sains. 3. Simulasi. Siswa melakukan simulasi untuk meningkatkan pemahaman konsep sosial. 4. Proyek. Siswa mengerjakan proyek untuk meningkatkan keterampilan pemahaman. 5. Presentasi. Siswa mempresentasikan hasil kerja mereka untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Kelebihan metode active learning. 1. Meningkatkan motivasi. Metode active learning dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 2. Meningkatkan keterlibatan. Metode active learning dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 3. Meningkatkan kreativitas. Metode active learning dapat meningkatkan kreativitas siswa. 4. Meningkatkan keterampilan. Metode active learning dapat meningkatkan keterampilan siswa. Dengan menggunakan metode active learning, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat siswa lebih terlibat, lebih aktif, lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.